Salam, selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam doa syafaat nanti dan dicatat oleh Pak Pendeta. Baiklah, kita masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berkumpul untuk melaksanakan pertemuan kepada Tuhan melalui persekutuan dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah yang akan kita mulai saat ini berkenan bagi Allah dan anggota keluarga kita diberkati olehnya, supaya keluarga kita bisa menjadi saluran berkat bagi kehidupan sesama yang dianugerahkan oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh sejenak. Mari berdiri, kita menghadapkan dan kita menyembahnya dengan melakukan jemaat nomor 5, ayat 1 dan ayat yang kedua, Tuhan Allah nama-Nama. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan kenyataanmu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan dalam ibadah keluarga saat ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.
Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pasal 84 ayat 11 sampai 13. Seperti biasa akan kita baca secara berbalasan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan. Ya Tuhan semesta alam, kita menuju dari kita bakti 61 bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan ajarkanlah kehendak. Bersama kita berdoa. Kami mohon ya Tuhan, sebagaimana pujian kami, ajarkanlah kehendak-Mu atas firman yang akan kami baca renungkan. Tuhan memberkati sebagaimana mengajarkan kami atas hidup yang Tuhan beri, agar kami dapat memaknai di dalam segala karya iman kami. Kepada-Mu ya Tuhan, bimbing kami serta dalam Roh Kudus-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Mari kita berdiri sebagaimana terambil dalam kitab Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27 yang menjadi renungan bagi kita bersama. Mari kita baca secara bergilir, berarti demikianlah firman Tuhan menyatakan bagi kita demikian. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan
Saudara, setiap orang butuh perlindungan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ia pasti butuh orang lain. Bahkan juga kita mengenal banyak orang menawarkan tentang perlindungan jiwa atau yang sering disebut dengan asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, agar ia diberikan perlindungan, diberikan protek atas hidupnya, sehingga dengannya ia dapat terasa nyaman. Dalam tanda kutip, ia dapat beraktivitas karena ada perlindungan yang ia akan dapatkan. Saudara, tentu kita sebagai manusia menyadari benar, siapapun kita, bahwa kita adalah makhluk yang terbatas. Kita digambarkan sebagai makhluk yang tidak mampu mengontrol dalam pengertian memprediksi. Jangankan bicara tahun ke depan, bicara bulan, bicara hari ini saja, apa dan bagaimana yang terjadi setelah malam ini, kita tak mampu dapat menghitungnya. Tapi yang kita bisa jalani adalah sejauh mana kita meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi sang pelindung dalam kehidupan saudara dan saya. Ia menjadi sang pelindung. Saudara yang sedang Yesus Kristus, dalam kacamata dunia bisa katakan banyak yang melindungi kita. Bukan saja orang-orang yang ada di sekitar kita dengan lebih lagi dengan asuransi yang kita nyatakan, tapi dalam kehidupan spiritualitas kita mengaminkan sejauh mana bahwa Tuhan adalah sang maha pelindung. Bukan saja pelindung, tapi dia menjadi sang pembela dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan sederhana seperti ini, apa jawab kita? Mengapa perlindungan dan berkat Tuhan terasa menjauh dari kehidupan seseorang? Menurut Bapak Ibu, ya dari 1-2 orang tak boleh menjauh. Menurut saudara, mengapa perlindungan dan berkat Tuhan? Kalau Tuhan itu adalah maha pelindung, kalau Tuhan dikatakan adalah Allah sang pembela, tapi mengapa terkadang kita merasa bahwa seolah-olah Allah menjauh dalam perlindungan dan berkat-Nya? Menurut Bapak Ibu, yang dapat kita katakan apa ya? Barisan sini ada 6 orang, salah satu saja wakil. Menurut Bapak dan Ibu sebelah kiri saya, mengapa terkadang kita berpikir bahwa perlindungan dan berkat Tuhan terasa menjauh? Bukankah terkadang kita bertanya, Tuhan itu sang pembela, Tuhan itu adalah sang pelindung, Ia yang menjaga kehidupan kita, tapi bagi kita terkadang terasa jauh. Ada yang mau menjawab? Simpel-simpel saja, tidak usah bikin yang berat-berat. Saya catat juga Pak jawabannya itu apa? Ada yang mau menjawab? Silakan Pak Lala. Terkadang perasaan kita saja yang melihat bahwa dalam kacamata kita bahwa Allah itu jauh, perlindungannya terlalu jauh. Sebelah kanan saya sekian banyak orang ini sudah terwakili 6 orang sudah, kecuali di Turkos. Ada ibu-ibu di belakang dulu. Kalau tidak ada majelis lain bertanggung jawab penuh. Ya, terima kasih Pak. Mungkin jawaban saya juga bersama dengan Pak Lala. Jadi Tuhan itu tidak pernah jauh
mengapa kita merasakan tidak pernah jauh? Karena lindungan Tuhan, napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Jadi kita yang terasa jauh karena kadang kita dengan pergumulan yang kita alami, sehingga itu membuat kita merasa seolah-olah Tuhan itu tidak pernah memberikan atau tidak pernah menolong kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Karena terkadang dibenturkan dengan pergumulan dan persoalan, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan terasa jauh dalam hidup kita. Saudara, ketika kita dibenturkan, maka kita akan melihat sejauh mana benturan itu dalam kisah ini ternyata memberikan sebuah konsep berpikir kita yang positif. Dibenturkan dengan persoalan, dibenturkan dengan tatanan hidup, namun tidak menghilangkan akan hak hidupnya. Dalam ibadah minggu saya katakan, walaupun kita punya status yang berbeda, kita diberikan dengan tanggung jawab yang berbeda, golongan yang berbeda, tapi kita sama-sama diberikan hidup. Sama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Dan terkadang kita memiliki rasa perasaan kita yang terkadang membuat a priori diri kita lebih dulu. Memang Tuhan jauh. Kita seolah-olah berkata bahwa Allah tidak melihat kita. Perlindungannya seolah-olah menjadi sebuah hal yang tidak pernah kita rasakan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melindungi yang lemah menjadi satu potret yang akan kita lihat dalam kisah ini. Apa yang dikatakan kembali, sebagaimana ketika kita berkata tentang Buddha, ajakan pola pikir kita adalah berpikir positif dulu. Seolah-olah terkadang bahasa Buddha menjadi slave bahasa Inggris yang seolah berpikir bahwa itu orang yang dianggap tidak berhak untuk hidup, tidak berhak untuk hidup. Terkadang kita melihatnya seperti itu. Padahal apapun identitas itu yang melekat pada diri seseorang, entah dia orang besar atau boleh dikata kecil, ketika dia adalah tuan dan yang adalah majikan dan memiliki seorang bawahan yang boleh dikata budak, bukan berarti sesuatu yang negatif. Karena dia adalah alat yang hidup. Dia adalah sebuah organisme yang hidup. Berbeda dengan benda. Segala sesuatu yang kita gunakan, benda ini, kalau kita boleh berkata ini benda yang dapat kita bergerak, apa yang mau kita lakukan, dia bisa. Tapi saya mau mengajak bagi kita, Bapak Ibu Saudara, walaupun dia menjadi sebuah alat yang kita pakai, sebuah benda mati, tapi dia punya fungsi. Apalagi yang namanya adalah alat hidup, yang adalah manusia. Maka ini akan menghantar bagi kita dalam bagian bacaan firman Tuhan buat kita bersama. Mereka adalah alat yang hidup. Ketika mereka lemah, bukan lemah fisiknya. Buktinya mereka mampu bekerja dengan baik. Mereka mampu mengaktualisasikan dirinya atas pekerjaan itu. Bukan lemah fisik, tapi mereka dalam kelemahan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak lemah fisik, artinya mereka mampu bekerja dengan baik. Maka ini menempatkan bagi kita, Bapak dan Saudara, bahwa ia, ketika ia hadir sebagai pekerja, maka ia melakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ia kuat secara fisik dan tenaganya sebagai modal kerjanya. Tenaga itu dipakai sebagai modalnya. Sehingga dengan itulah kita dapat melihat, saudara, sebagaimana ibadah ini bisa mengatakan bagi kita, ibadah ini mengatakan bagaimana mereka sebagai budak mendapatkan hak,
Mereka adalah alam yang hidup mendapatkan hak, baik waktu. Ketika 6 tahun kau bekerja, maka tahun ke-7 kau akan diberikan kemerdekaan, kebebasan. Bahkan mereka ketika mereka bekerja secara produktif, mereka menghasilkan sesuatu yang baik, yang saya katakan sebagaimana mereka kerja nyata. Tidak bicara identitasnya dulu, tapi bicara tentang pekerjaan mereka. Mereka bekerja secara baik, memproduksi dan hasilnya itu ternyata mereka dapat diberikan tempat oleh sang tuannya, dan mereka pada tahun ke-7 mereka diberikan bahwa silakan engkau dapat pergi. Bapak Ibu dan Saudara, mereka diperkenankan pergi bukan tanpa modal, bukan tanpa pengalaman, karena sang tuan telah memperkerjakan dia dengan baik selama 6 tahun menjadi modalnya. Maka dengannya ia dapat meninggalkan tempat tuannya bila mana ia sendiri. Bila mana ia sudah berkeluarga, silakan. Tidak mengapa ketika dia membentuk yang adalah sebuah perkawinan. Dan bagian akhir pada ibadah minggu dalam khotbah itu dikatakan sang tuan mengajaknya menghadap Allah. Mereka tidak pernah membedakan, justru Tuhan yang mengajaknya. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita punya pekerjaan dan kalau kita punya pimpinan, jangan merasa bahwa kita ini adalah seorang orang yang dikatakan bahwa pekerjaan kita rendah-rendah saja. Kalau boleh berkata, sudah berapa tahun kita bekerja? Sudah cukup panjang waktu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Ia mempekerjakan kita. Dimanapun di segala tempat kita, lihatlah itu adalah sebuah tempat untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita, memproduksi segala modal kita dalam arti kemampuan saudara. Dimanapun kita ada, mau bicara di pekerjaan, mau bicara di gereja, mau bicara di keluarga, setiap kita dibentuk. Dan bentukan Tuhan Bapak dan Saudara menjadi sebuah hal yang mendatangkan kebaikan. Kalau masa lalu dalam sejarah perjanjian, kaum budak dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang oleh para majikan mereka dipekerjakan. Dalam pola pikir masyarakat pada waktu itu bahwa mereka adalah milik sang tuannya. Itu artinya mereka dapat diperlakukan dengan sesuka hati. Tapi dalam kitab Keluaran ini ada hal yang istimewa. Mereka tidak diperlakukan dengan sesuka hati tuannya. Cukup bekerja 6 tahun, silakan. Engkau sudah punya modal yang baik, bukan saja tenagamu, pengalamanmu, silakan engkau bisa tinggalkan tempat ini. Enak. Ketika mereka punya modal kerja, mereka diberikan ruang, silakan engkau dapat melanjutkan keturunan dalam perkawinan. Silakan engkau boleh pergi, silakan engkau tetap ada di sini, dan terlebih ia tetap ada dalam ranah menghadap Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ranah ini kita melihat ada hak yang akan mereka dapatkan. Ketika mereka dirasakan ada perlakuan yang tidak baik, ketika mereka merasakan ada sesuatu hak yang seolah-olah tergerus dengan perlakuan oleh sang tuan, yang sebagaimana dikatakan pada ayatnya yang ke-26, ada tindak kekerasan yang seolah-olah digambarkan apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dalam perusahaannya. Ketika perlakuan itu terjadi, ada aturan yang bermain di dalamnya, bahwa ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti perusahaan itu. Ia harus dilepaskan sebagai orang merdeka. Ketika sang tuan tidak bisa melindungi, ketika sang tuan tidak bisa
dapat melakukan tugasnya dengan baik, maka ia harus dilepaskan sebagai orang merdeka sebagai pengganti kerusakannya. Saudara, maka ini mau mengatakan terkadang pembalasan memang terjadi, tetapi bukan mata ganti mata. Yang kedua, pada ayat yang ke-27 mengatakan, dan jika ia menumpuk sampai tanggal giginya, gigi budaknya laki-laki atau budak perempuannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka. 2 kali dikatakan harus melepaskannya sebagai orang merdeka, dan itu sebagai pengganti kehilangan giginya. Bukan gigi ganti gigi, tapi gigi ganti kemerdekaan. Gigi ganti yang adalah pembebasan. Bukan mata ganti mata, bukan gigi ganti gigi, tapi mau mengatakan bahwa apa yang diperbuat, apa yang dirasakan oleh sang hambanya atau budaknya, maka ia akan memperoleh pembebasan. Saudara, karena ini mau mengatakan ayat 26 dan 27 bagi kita adalah bahwa ketika ia memiliki budak atau hamba, bukan menjadi barang kepunyaan tuannya. Mereka diberikan status, dan status itu sebagai bentuk keberpihakan Tuhan kepada mereka yang lemah, keberpihakan Tuhan kepada mereka yang tertindas. Maka menempatkan kepada kita, Bapak dan Saudara, bagaimana Allah wujudkan ada sebuah tindakannya, ada sebuah tindakan yang Allah nyatakan sebagaimana aturan main. Kalau Bapak Ibu akan baca ayat-ayat sebelumnya, ada sebuah hukum yang bermain di dalamnya. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, maka ada hal yang harus mereka dapatkan. Ketika ada perlakuan yang tidak baik pada dirinya, maka dia akan merasakan ada sesuatu yang harus ia dapatkan. Sang pelaku. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahkan orang ketika berkata air susu dibalas air tuba. Kita pasti tahu artinya. Sudah melakukan kebaikan, kok harus yang dirasakan adalah sesuatu yang pahit. Pasti. Coba kita balik, Bapak Ibu dan Saudara. Ini air susu dibalas dengan air tuba, sesuatu yang pahit, yang tidak mengenakan, yang sesuatu yang dirasakan, dialami. Air tuba dibalas dengan air susu. Apa yang kita dapatkan terkadang sesuatu yang pahit, sesuatu yang terkadang tidak mengenakan, tapi kita diajak untuk tetap melakukan sesuatu yang baik, yang manis. Walaupun terkadang kita merasakan hal yang sedemikian. Sebagaimana saya dikatakan Allah bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, kita tahu. Kenapa tidak air tuba yang sudah dilemparkan dan disiramkan kepada kita, dan terkadang kita merasa sakit hati atas perlakuan. Harusnya kita membalas air tuba, balas air tuba. Tapi kita diajak, ketika air tuba itu ada, seolah-olah menyirami kehidupan kita yang pahit, tapi ketika kita boleh membalasnya dengan air susu, balaslah itu dengan air susu. Karena pembalasan bukanlah menjadi haknya manusia. Dalam firman Tuhan dikatakan ketika dia mendapat perlakuan itu, maka dia harus keluar dan dia harus dinyatakan sebagai orang merdeka. Karena hak pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Hak Tuhan menjadi nyata, Bapak dan Saudara. Sebagaimana kalau kita boleh membaca dan pernah mendengar dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 30 yang berkata, pembalasan adalah hak
Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Maka dalam kitab juga mau menyatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau ketika kita mendengar janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu telah dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Cukup sudah itu. Tapi dan terkadang kita merasa kita sudah lakukan kebaikan, tapi kok dia tidak mau ya. Lakukan saja Bapak Ibu. Sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20. Tetapi jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Artinya mengatakan, mungkin bagi kita dia adalah rival kita, mungkin dia adalah lawan kita, yang bagi kita seolah-olah saya tidak akan pernah mau, sampai 7 keturunan pun aku tidak akan pernah mau berjumpa, apalagi itu. Tapi mau mengatakan, ketika ada hal yang harus dapat kita lakukan untuknya, lakukanlah saja. Mau dia terima silakan, tidak terima, tidak mengapa. Sebagaimana dikatakan, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Urusan kita selesai. Urusan kita tidak menjadi sebuah hal yang menggerogoti pikiran kita. Seolah-olah kenapa Tuhan tidak harus yang membalasnya. Itu hak Tuhan. Ketika kita melakukannya dan ternyata dia tidak mau menerima, jangan kita marah. Yang penting kita sudah melakukannya. Yang mau mengatakan bahwa sebagaimana firman Tuhan, demikian dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita sudah tenang, dia saja yang masih parah. Yang mau mengatakan bagi kita, sejauh mana kita melihat konteks ini dalam kehidupan kita, saudara, mata, gigi adalah sebuah alat yang Tuhan beri dalam hidup kita ini, yang kecil, saya katakan kecil. Mata, gigi, telinga, hidung, bahkan tangan ini kecil sekali. Tapi mau mengatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya, dari semua anatomi tubuh yang Tuhan beri bagi kita, darinya kita memperoleh berkat yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa membantu mereka, yang bisa menopang mereka walaupun kecil. Kecil saja di bawah ini. Ketika kita boleh melihat sesuatu dengan mata kita yang kecil, yang terbuka di depan kita begitu besar, maka sebagaimana tangan yang memberkati, tangan ini kecil Bapak Ibu dan Saudara, tapi ia bisa menjadi berkat, bukan untuk melakukan mata ganti mata, bukan untuk melakukan gigi ganti gigi, tapi mengatakan firman Tuhan, mata ganti kemerdekaan, kebebasan, demikian juga gigi ganti kemerdekaan. Itu artinya bahwa dengannya kita masih dapat melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Sederhana saja kita dapat melakukannya. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana pertanyaan di awal tadi, akankah itu yang terkadang menjadi bagian, masihkah kita a priori dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? Masihkah kita berkata bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita? Tapi ketika kita mau melihat bahwa ketika bergumulan persoalan, sesuatu yang bagaikan air tua yang pahit kita rasakan, jangan pernah utuh dan terus berbuat. Walaupun kecil, tapi bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana air tua kita balas dengan air susu. Karena dengan itulah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan bagi kita, kita pun dapat melindungi.
melindungi kita. Dengan tangan-tangan kita, kita dapat berbuat dengan olehnya, pakai dan menggunakan dengan baik sesuai fungsinya untuk menjadi berkat. Jika Tuhan memanggil saudara dan saya, Dia begitu baik, Dia begitu lembut dalam panggilannya atas setiap kita. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, siapapun kita, sebagaimana Tuhan memberikan hak yang sama adalah hak hidup. Pakai dan pergunakanlah bahwa dengan tangan yang kecil ini bisa menjadi berkat bagi diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan juga bangsa. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan memberkati kita ketika kita mau datang dalam segala rasa hormat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tangannya akan selalu memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus memanggil. Engkau Allah, Sang Pembela dan Pelindung dalam hidup kami. Perlindungan-Mu nyata dikala Tuhan menghadirkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Perlindungan Tuhan menghadirkan orang-orang yang terkadang bagi kami jauh dari apa yang kami pikirkan. Dikala mereka ada dan melakukan untuk memberikan perlindungan teristimewa di tengah kehidupan keluarga kami. Kami ada bersama orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, suami kami, istri kami, ketika mereka juga saling dan menjaga dalam kehidupan akan setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan Kau memberkati dan kami belajar sebagaimana Tuhan memberikan makna hidup bagi kami.
dengan berbagai perbedaan yang ada di antara kami, namun menghantar dalam satu hal yang sama. Kami sama-sama diberikan hidup, dan hidup inilah yang harus kami perjuangkan, hidup yang harus kami karyakan menjadi bakti iman kami. Dalam firman-Mu juga memberikan ruang bagi kami bahwa apa yang diperlakukan justru memberikan konsekuensi, ada pembebasan, ada kemerdekaan, kelepasan yang dirasakan bagi mereka yang dipekerjakan, walaupun dengan status yang berbeda, namun diberikan hak untuk mereka dapat berbuat bagi Sang Tuhan. Maka ini mengajarkan bagi kami juga ya Tuhan, apa yang kami kerjakan dalam hidup kami dimanapun kami ada, menjadi satu ibadah aktual kami yang kami nyatakan kepada Engkau sebagai Sang Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan kerja layan kami. Ampuni kami ketika kami salah. Ampuni ketika kami tidak melakukan seluruh kehendak Tuhan, sehingga kami tetap boleh merasakan dalam berkat Tuhan melalui tubuh kami, melalui tangan kami, melalui mata kami, telinga kami, bahkan mulut kami. Untuk ya Tuhan, Engkau memberkati ketika ada hal yang salah. Tuhan memberkati dalam kasih setia-Mu melalui pengampunan bagi kami dikala kami memohon dalam kasih setia Tuhan. Melalui firman Tuhan mengingatkan bagi kami juga bahwa Tuhan adalah Allah Sang Pelindung. Bahkan terlebih pembalasan segala sesuatu adalah menjadi hak Tuhan, bukan hak kami. Namun kami tetap diberikan ruang untuk tetap melakukan, untuk dapat berbuat dikala mereka terkadang enggan, mereka terkadang acuh tak acuh. Namun kasih setia Tuhan tetap memberikan hal yang baik bagi kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk apapun yang kami alami ketika kami terkadang disiram dengan air tuba dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar untuk kami membalas dengan air susu. Sebagaimana berbagai kebaikan yang dapat kami perbuat, karena hidup kami adalah Engkau Sang Pemilik. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka ini menjadi tindakan iman kami, menjadi bakti iman kami ya Tuhan. Terkadang kami merasa kecewa, terkadang kami merasa ada hal-hal yang membuat kami sakit. Tuhan mampukan kami ya Bapa, agar kami belajar untuk dan terus melihat bahwa hari esok masih ada harapan yang Tuhan buat bagi kami. Masih ada hal yang Tuhan nyatakan dalam berkat atas hidup kami. Untuk ya Bapa, memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga kami dalam peran tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, di tengah berbagai hal yang kami kerjakan, karena kami boleh hadir dalam kehidupan keluarga, untuk kami boleh saling melindungi, kami saling boleh berbagi dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Untuk pekerjaan demi pekerjaan kami ya Tuhan, baik di tengah rutinitas kami, kerja kami, bahkan dalam kehidupan keluarga, Tuhan tetap ada memberkati selalu. Lindungilah kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan, bahkan segala sesuatu yang menjadi kerinduan mereka untuk pekerjaan, untuk mereka dapat mempertahankan dan terlebih untuk mereka dapat berbuat sesuatu atas hidup melalui pekerjaan yang kelak Tuhan akan beri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerja layan kami dalam pelayanan kami di minggu pekan berjalan ini. Tuhan memberkati sebagai gereja, dan kami ada sebagai para presbiter, khususnya kami bersama dalam kerja pelayanan kami, bahkan pelayanan ibadah-ibadah kami, bahkan pelayanan khusus yang boleh kami nyatakan Tuhan ada dan serta kami. Bapa Maha Kasih, serta kami untuk kehidupan kerja pelayanan kami, agar semuanya yang kami kerjakan di minggu berjalan
hingga di pekan nanti. Semuanya kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa Maha Kasih, kami berdoa untuk mereka ketika dalam kelemahan tubuh, dalam kelemahan secara fisik mereka. Tuhan tetap ada memberkati melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam kekuatan yang Tuhan beri, melalui makanan dan minuman yang dapat mereka terima, ketika orang-orang yang boleh ada mendampingi, Tuhan berikan juga kekuatan atas mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk segala hal yang kami kerjakan. Kami bersyukur sampai dengan pada malam hari ini. Waktu yang terus bergulir, kami boleh merasakan ketika bangun pagi, ketika kami boleh menatap hari yang baru. Dan kini kami boleh menatap perjalanan yang Tuhan serta bagi kami di sepanjang aktivitas kami, hingga sampai kami boleh berjumpa pada malam hari ini dalam persekutuan ibadah kami. Dan kami mohon Tuhan tetap ada dan memberkati kami hingga kami boleh beristirahat tidur dalam kawalan dan perlindungan Tuhan, agar dibangunkan dalam hari esok untuk kami boleh menyaksikan hari yang baru dalam segala hal yang akan kami kerjakan kembali. Terima kasih ya Tuhan Allah dan sumber kasih kami. Kami serahkan kehidupan keluarga-keluarga kami, khususnya di pelayanan sektor 2 ini. Tuhan Kau memberkati segala hal yang boleh kami nyatakan bersama saat ini, dan bagi mereka juga yang ada di rumah, Tuhan memberkati, dan biarlah perjumpaan yang selalu dibawa hanya kepada Tuhan menjadi wujud nyata dalam bakti iman kami. Terima kasih ya Bapa dalam putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Pesan Alkitab mengatakan dari Mazmur 119 dan 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan saudara. Kita melanjutkan dari Hidup Jemaat 291. Yeah.
untuk menyerahkan persembahan kita dalam Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami ini. Kami memberi bukan karena kami kekurangan dan meminta, namun kami memberi karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terlebih hidup-Mu yang menghidupkan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini dan kuduskannya, agar berguna bagi setiap pekerjaan memuliakan nama-Mu demi mendatangkan kebaikan bagi sesama yang membutuhkan kasih. Amin. Kami persilakan koordinator sektor untuk memberikan materi jemaat. Yang kedua, ungkapan terima kasih Majelis Jemaat Sektor 2 menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelayan firman pada malam ini, Pendeta Jansen Riupasa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati hamba-Nya di dalam kehidupan bersama keluarga maupun di dalam pelayanan. Dan juga organis pada malam hari ini adalah Bapak Julius Mampole. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberkati Bapak Julius di dalam kehidupan, di dalam pelayanannya. Operator tata ibadah malam ini adalah Saudari Veros Manjunta. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan, sehingga dengan penuh sukacita senantiasa bersama-sama dengan hamba-hambanya. Dan juga kepada kamerawan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita senantiasa bersama-sama. Dan juga seluruh jemaat sektor 2 yang hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kehidupan masing-masing. Biarlah pada malam hari ini apa yang kita terima melalui firman Tuhan dari hamba-Nya malam hari ini, kita malam ini dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera yang boleh kita bawa ke rumah kita masing-masing. Demikian warta malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Dalam amanat keputusan, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman di sepanjang hidupmu. Bagi Yesus ku serahkan. Oh
terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi serta cinta kasih Allah. Kiranya dalam kekayaan Roh-Nya kita selalu dilimpahi dengan berkat dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, kini dan sampai selama-lamanya. Saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk dulu.